Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Adin. Tentu saja dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam menjas. Sehat, bugar, cerdas, berkarakter. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan ya anak-anak. Nah, materi kita pada hari ini yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Aspek penting kebugaran jasmani. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.5, memahami latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contohnya, menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up, menghitung kelenturan tungkai. 4.5, mempraktekkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contohnya, menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up, dan menghitung kelenturan tungkai. Tujuan dari pembelajaran ini sendiri yaitu nantinya anak-anak dapat menjelaskan tentang latihan kebugaran jasmani. Melalui pengamatan, siswa dapat mempraktekkan latihan kebugaran jasmani. Apakah anak-anak tahu apa itu kebugaran jasmani? Ya, kebugaran jasmani merupakan kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas fisik tanpa merasakan lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Kebugaran jasmani dapat dilihat melalui serangkaian latihan fisik. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan merupakan suatu kondisi di mana penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan fisik. Yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta syaraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Yang ketiga yaitu kelenturan. Kelenturan merupakan suatu keadaan di mana adanya keleluasaan pada otot-otot tubuh, terutama pada bagian persendian seseorang. Yang keempat yaitu daya tahan. Daya tahan merupakan kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda secara efektif dan efisien, serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Yang kelima yaitu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari suatu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Yang terakhir yaitu yang keenam, kecepatan. Kecepatan merupakan suatu kemampuan yang mampu melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu jasmani atau fisik, kedua keturunan, yang ketiga usia, yang keempat jenis kelamin, yang kelima aktivitas fisik, yang keenam pola istirahat, dan yang terakhir yaitu pola makan atau gizi dan makanan. Selanjutnya yaitu bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu lompat tali. Lompat tali atau skipping berguna untuk melatih ketangkasan dan kekuatan otot kaki. Manfaat lain dari lompat tali yaitu dapat membantu meningkatkan denyut jantung. Yang kedua yaitu sit up. Sit up melatih kekuatan otot perut. Selain itu, rutin melakukan sit up juga mampu menguatkan otot jantung. Yang ketiga yaitu push up. Gerak push up bertujuan melatih kekuatan otot dada, bahu, dan lengan bagian luar atau tricep. Yang keempat yaitu back up.
Gerakan back up berguna melatih kekuatan otot punggung, otot pinggang, dan perut bagian bawah. Yang kelima yaitu lari cepat. Lari cepat atau sprint dilakukan dalam jarak pendek. Dalam lari cepat, atlet berlari secepat-cepatnya menempuh jarak tertentu. Yang terakhir yaitu lari bolak-balik. Lari bolak-balik ini bertujuan untuk mengukur kelincahan. Selanjutnya yaitu pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Pengukuran kebugaran jasmani merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengukur sejauh mana kemampuan kebugaran jasmani dan mengetahui tingkat kebugaran jasmaninya, atau serangkaian pengukuran kondisi fisik. Menghitung denyut nadi. Denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Denyut nadi yang cepat menunjukkan perubahan secara tiba-tiba tekanan jantung yang dirambatkan pada pembuluh darah. Cara menghitung denyut nadi ada dua cara, yaitu yang pertama pada pergelangan tangan, yang kedua di bawah telinga dan rahang. Yang pertama yaitu pada pergelangan tangan. Sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari, telunjuk, dan juga jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Kemudian hitunglah denyut selama 30 detik, kemudian jumlah denyut selama 30 detik dikalikan 2. Yang kedua yaitu di bawah telinga dan rahang. Caranya yaitu sentuh daerah leher di bawah telinga dan rahang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Hitunglah jumlah denyutan selama 30 detik, kemudian jumlah denyut selama 30 detik dikalikan 2. Nah, dengan cara ini anak-anak dapat mengetahui jumlah denyut nadi selama 1 menit. Selanjutnya kita akan mempraktekkan lari bolak-balik sebanyak 5 kali. Sebelumnya hitunglah denyut nadi 30 detik sebelum berolahraga. Kemudian setelah berolahraga, hitung kembali denyut nadi 30 detik sesudah berolahraga. Kemudian jelaskan apakah ada perbedaan denyut nadi sebelum berolahraga dan sesudah berolahraga. Sebutkan jumlah perbedaan denyut nadi 30 detik sebelum berolahraga dan juga 30 detik setelah berolahraga. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran dan juga kita pagi hari ini anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan, dan banyak minum air putih. Itu saja, selalu berolahraga. Selalu ingat 3M ya anak-anak. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker saat keluar rumah, dan menjaga jarak. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam jas. Sehat, bugar, cerdas, berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.